Semua hero pemilik asli item Mobile Legends dijelaskan. War X. Secara resmi dalam cerita Land of Dawn, Aulus dikenal sebagai pemilik asli dari kapak perang yang menjadi inspirasi dari penciptaan item War X. Senjata utama yang dibawa Aulus ke medan perang pertempuran adalah kapak raksasa yang menjadi ciri khas dan sumber kekuatannya, yang kemudian direpresentasikan secara ikonik melalui item War X di dalam game. Malefic Gun. Diceritakan bahwa dunia tempat tinggal Layla di City of Scholars diancam oleh suatu kekuatan liar dan berbahaya yang disebut Malefic Energy. Sebuah energi destruktif yang dapat membuat makhluk hidup kehilangan akal sehat dan menjadi buas. Ayah Layla yang merupakan seorang ilmuwan dan pandai besi senjata paling terkenal di kota tersebut berambisi menciptakan teknologi senjata pamungkas untuk mengendalikan energi ini. Dia kemudian menempa sebuah meriam besar menggunakan besi magis khusus yang diambil dari dalam perut bumi. Senjata inilah yang kemudian dikenal sebagai Malefic Gun. Great Dragon Spear. Dalam lore-nya, Zilong adalah anak angkat sekaligus murid pilihan dari The Great Dragon atau Sang Naga Agung di Dragon Altar, Cadia Riverlands. Saat Zilong menginjak usia 18 tahun, Sang Great Dragon menganugerahkan Great Dragon Spear yang merupakan harta karun yang paling berharga di Dragon Altar kepada Zilong di hadapan banyak orang. Penyerahan senjata ini bukan sekedar memberikan alat bertempur, melainkan simbol formal bahwa Zilong telah dipilih sebagai penerus dan penjaga utama dari Cadia Riverlands. Si Halberd. Si Halberd digambarkan sebagai salah satu dari 7 tombak legendaris milik Kadita yang merupakan Ratu Laut Selatan. Tombak-tombak ini digunakan oleh Kadita untuk menghukum para penyusup atau siapa saja yang berani melanggar dan mengusik wilayah perairannya. Blade of Heptasis. Sebelum mengalami transformasi menjadi makhluk separuh manusia dan separuh gurita, Ben adalah seorang kapten bajak laut yang paling ditakuti, kejam dan licik di wilayah Frozen Sea dan perairan sekitarnya. Karena kekuasaan dan teror yang dia sebarkan di berbagai lautan, Ben dikenal dan mengaku dirinya sebagai Lord of the Heptasis atau penguasa 7 samudra. Dan nama item Blade of the Heptasis secara harfiah merujuk pada wilayah kekuasaan dan gelar yang diperebutkan atau dikuasai oleh Ben. Hasclaw. Di dalam lore resmi Mobile Legends, item Hasclaw yang dulunya bernama Tooth of Greed menceritakan tentang sosok yang bernama Has, salah satu pihak yang kalah dalam perang kuno dan dibuang ke Abyss dengan rasa haus darah yang tidak pernah terpuaskan. Yang sayangnya dia belum dijadikan sebagai hero di dalam game Mobile Legends. Malefic Roar. Dalam lore dan deskripsi semesta dari Mobile Legends, wujud fisik dari item Malefic Roar adalah sebuah pistol atau senjata api kaliber besar yang menjadi ciri khas sekaligus senjata utama yang digunakan oleh Clint, sang pemburu bayaran atau bounty hunter dari Western Desert. Wind of Nature. Mia adalah seorang moon elf pelindung Moonlit Forest dan Tree of Life yang sangat bergantung pada kekuatan alam, bulan, serta angin. Secara tematik, item Wind of Nature menggambarkan esensi angin alami atau Nature's Wind yang selaras dengan identitas Mia sebagai pemanah dari bangsa elf yang menyatu dengan alam. Golden Staff. Golden Staff di dalam game merepresentasikan tongkat legendaris milik Sun Wukong dalam mitologi, yaitu Ryu Jingubang atau tongkat sakti Rui. Tongkat ini digambarkan sebagai senjata sakti yang bisa memanjang, memperbanyak diri dan sangat mematikan di tangan sang Raja Kera. Wishing Lantern. Dalam cerita latar belakangnya, Zuxin kecil adalah seorang anak yatim piatu di kota Zhuan atau Cadia Riverlands yang dikucilkan karena energi yin yang dia miliki sangat kuat. Ketika dia merasa tersesat di antara perbatasan hidup dan mati dalam kegelapan malam, sesosok dewa penjaga Cadia Riverlands, yaitu The Great Dragon, turun tangan. Sang naga tidak mengusirnya, melainkan memanifestasikan sebuah lentera berbentuk bunga atau flower-like lantern yang melayang turun ke tangan Zuxin. Lentera inilah yang kelak dikenal dalam gameplay sebagai Wishing Lantern. Genius One. Berdasarkan catatan lore item di dalam game, Genius One dideskripsikan sebagai sebuah produk dari eksperimen acak Ursula
yang kemudian dianugerahkan kepada seorang penyihir muda berbakat dari Magic Academy, dan penyihir muda yang dimaksud adalah Harley. Lightning Truncheon. Deskripsi lore Lightning Truncheon menyatakan secara tersirat bahwa tongkat sihir tersebut diciptakan atau terinspirasi dari sosok gadis elf berambut perak yang menyegel petir di Akademi Sihir. Sosok tersebut tidak lain adalah Eudora atau sang Lightning Weaver, yang dikenal sebagai penyihir elf pengendali petir terkuat lulusan Ulsura School of Magic. Bloodwings. Jika kalian membaca cerita pendek atau lore yang tertera pada deskripsi item Bloodwings, yaitu darah merah pekat mewarnai bulu putih suci, seolah masa lalu yang brutal dari hutan Askati terkubur di dalamnya. Hutan Askati sendiri adalah tanah kelahiran Parsha dan tempat tinggal bagi kaum Crow People atau suku burung. Dan dalam sejarah hidup Parsha, hutan Askati pernah diinvasi secara kejam oleh Alice pada hari pernikahan Parsha. Pembantaian tersebut membuat hutan yang damai berlumuran darah, merenggut nyawa raja serta kaumnya, dan membuat rambut Parsha berubah menjadi putih sebelah setelah kekuatan darahnya bangkit karena marah dan trauma. Glowing One. Dalam lore resmi item Glowing One, disebutkan bahwa tongkat sihir ini sempat hilang dalam waktu yang lama setelah peristiwa besar bernama Battle of the Fire Throat. Item tersebut akhirnya kembali muncul ke dunia bersama Valir, yang dikenal sebagai sang pewaris dari wilayah Fire Throat dan berjuluk Son of Flames atau Putra Api. Ice Queen One. Aurora dikenal sebagai Frost Oracle atau Ratu Nosgal yang memiliki kekuatan absolut atas badai salju, angin dingin, dan es. Deskripsi singkat dari item Ice Queen One merujuk pada Maiden of the Glacier atau gadis dari gunung es atau glacier, sebuah julukan yang merepresentasikan esensi kekuatan dari Aurora. Winter Crown. Berdasarkan cerita resmi item Winter Crown, disebutkan bahwa inti atau bagian inti dari item tersebut diciptakan oleh Lord of Light dan berasal dari jantung Glacier atau Gletser tempat Aurora bertahta. Fleeting Time. Untuk memahami asal-usul dari item Fleeting Time, kita harus membaca deskripsi cerita atau lore story yang diberikan Muntun, di mana dikatakan bahwa sebuah artefak berharga yang disimpan di dalam ruangan pribadi seorang utusan dari Monastery of Light, sang utusan sering menatapnya dengan penuh kerinduan, seolah-olah mengenang saudaranya di Abyss dan kenangan yang telah rusak. Siapa utusan tersebut? Utusan dari Monastery of Light yang dimaksudkan dalam lore item ini tidak lain adalah Rafaela. Dia memegang posisi penting sebagai utusan atau petinggi di biara suci tersebut. Radiant Armor. Dalam lore Radiant Armor, disebutkan bahwa baju zirah ini diberikan langsung oleh Galus yang agung atau The Great Galus kepada para pahlawan teraniaya dan paling berani. Dan sayangnya, dia bukanlah hero di dalam game Mobile Legends. Justice Pauldron. Berdasarkan deskripsi lore itemnya, Justice Pauldron dikisahkan sebagai perlengkapan pelindung bahu suci yang berasal dari wilayah pegunungan barat tempat faksi Hylos berada. Pelindung ini dipakai oleh para penjaga garis depan untuk menghukum dan menahan siapa saja yang berani menginvasi tanah suci mereka. Athena Shield. Dalam deskripsi resmi lore Athena Shield, tertulis kekuatan para Valkyrie sebagaimana yang tercatat dalam Wine of Poetry merepresentasikan perlindungan dan tanggung jawab Valhalla yang tidak tergoyahkan serta abadi terhadap suku-suku di utara. Sedangkan Freya sendiri adalah seorang Valkyrie terkemuka dari Northern Vale. Sebagai seorang Valkyrie, identitas tempur dari Freya tidak bisa dipisahkan dari atribut pedang dan perisai suci atau Sword and Shield, yang mana shieldnya merupakan Athena Shield. Thunderbelt. Berdasarkan deskripsi lore item tersebut, Thunderbelt diciptakan oleh The Prophet of Magic atau Nabi Sihir yang mengabstrakkan kekuatan petir dan menyatukannya ke dalam sebuah sabuk. Artefak ini kemudian disimpan dan diamankan dengan baik di dalam vault atau ruang penyimpanan rahasia milik Magic Academy. Sementara Gord adalah seorang profesor senior, jenius, sekaligus salah satu tokoh yang paling terkemuka di Magic Academy. Sebagai petinggi dan pengajar di akademi tempat item tersebut disimpan, Gord tentu mengetahui atau bahkan memiliki akses terhadap artefak-artefak magis tingkat tinggi yang ada di akademi tersebut, dan salah satunya adalah Thunderbelt. Queen's Wings. Tentu sudah jelas bahwa sayap ratu yang dimaksud adalah sayap milik Alice, yang juga Alice merupakan seorang ratu. Blade Armor.
Berdasarkan deskripsi lore resmi dari item Blade Armor menyebutkan, kesatria paling tangguh dan tanpa rasa takut dari Kekaisaran Monian pernah menggunakan zirah ini untuk mengalahkan musuh-musuhnya dengan tekad bertarung yang tidak tergoyahkan. Dengan kata lain, pemilik dari Blade Armor adalah para kesatria dari Kekaisaran Monian.